Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Nuraini dengan NIM 23021111000147. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang akuntansi biaya untuk industri jasa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK, MAKCA, dan kepada pihak lain yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Oke, sebelum memulai pembahasan pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang materi yang akan saya sampaikan. Perusahaan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Nah, fokus utama perusahaan jasa adalah memberikan layanan atau bantuan kepada pelanggan. Jika perusahaan dagang menjual barang dan perusahaan manufaktur memproduksi barang, maka perusahaan jasa menjual keahlian atau aktivitas. Karena tidak ada produk fisik yang dijual. Nah, perusahaan jasa juga tidak memiliki persediaan barang seperti yang dimiliki perusahaan dagang atau manufaktur. Apa akibatnya? Akibatnya tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan jasa yang telah diberikan, seperti mengembalikan barang yang cacat. Nah, hal ini tuh membuat kepercayaan pelanggan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan jasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian industri jasa. Apa sih industri jasa itu? Industri jasa merupakan sektor bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan kepada pelanggan. Berbeda dengan industri manufaktur yang menghasilkan barang fisik, dalam industri jasa nilai tambah tercipta melalui penyediaan layanan atau aktivitas tidak berwujud dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga untuk menghasilkan keuntungan. Nah, layanan ini tuh mencakup berbagai macam bidang seperti pendidikan, kesehatan, konsultasi, transportasi, keuangan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik industri jasa. Beberapa karakteristik industri jasa yaitu yang pertama, tak berwujud. Apa sih artinya? Artinya, layanan yang ditawarkan perusahaan tidak dapat dilihat atau dirasakan secara fisik, melainkan dirasakan melalui manfaat yang diberikan. Yang kedua, tak terpisahkan. Maksudnya, proses produksi dan konsumsi layanan terjadi secara bersamaan, sehingga kualitas interaksi antara penyedia dan penerima layanan sangat penting. Yang ketiga, bervariasi. Kualitas dan hasil layanan dapat berbeda-beda setiap kali diberikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penyedia, keterampilan, dan kondisi lingkungan. Lalu, yang keempat adalah tak dapat disimpan. Artinya, layanan jasa tidak dapat diproduksi terlebih dahulu dan disimpan untuk kemudian dijual. Jika tidak digunakan pada saat itu juga, maka peluang untuk memberikan layanan tersebut akan hilang. Yang kelima, melibatkan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam proses penyediaan layanan, sehingga kepuasan mereka sangat dipengaruhi oleh interaksi langsung dengan penyedia. Lalu ada penggunaan pada keahlian dan teknologi. Artinya apa? Keterampilan karyawan dan penggunaan teknologi menjadi kunci dalam memberikan layanan yang berkualitas dan efisien. Yang ketujuh ada fokus pada interaksi manusia. Artinya, hubungan antara penyedia dan penerima layanan sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang memuaskan. Lalu ada tanpa produk fisik. Apa sih artinya? Artinya, industri jasa tidak menghasilkan produk fisik yang dapat disimpan, melainkan menawarkan pengalaman dan manfaat. Lalu, yang kesembilan ada pemasaran yang berbeda. Strategi pemasaran industri jasa lebih menekankan pada membangun kepercayaan, reputasi merek yang positif, serta ikatan yang erat dengan konsumen atau pelanggan. Lalu yang ke-10 ada kualitas sebagai prioritas. Nah, kualitas layanan menjadi faktor penentu keberhasilan industri jasa dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Terakhir ada SDM adalah aset utama. Kualitas sumber daya manusia itu sangat menentukan keberhasilan industri jasa dalam memberikan layanan yang unggul. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan jasa. Perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah perusahaan jasa keuangan.
seperti perbankan, asuransi, pegadaian, sewa guna usaha, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Lalu yang kedua, ada perusahaan jasa angkutan, seperti penerbangan, pelayaran, taksi, kereta api, bis, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada perusahaan jasa hiburan. Contohnya seperti bioskop, game online, event organizer, dan hiburan lainnya. Lalu yang keempat, ada perusahaan jasa penitipan, seperti penitipan anak, parkir, dan layanan penitipan lainnya. Lalu yang kelima, ada perusahaan jasa sewa, seperti hotel, sewa apartemen, penyewaan alat berat, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada perusahaan jasa lainnya, seperti pembuatan website, rumah sakit, layanan mengemudi, konsultan, bimbingan belajar, dan layanan jasa lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara umum terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, pencatatan. Semua transaksi yang terjadi dicatat secara detail dalam jurnal dan buku besar. Nah, ini adalah tahap awal untuk pencatatan keuangan. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Setelah periode akuntansi berakhir, data-data yang telah dicatat dan disesuaikan akan diperiksa ulang melalui proses penyesuaian dan penutupan buku besar. Lalu yang ketiga, ada tahap pelaporan. Hasil dari tahap pengikhtisaran tadi itu kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Nah, laporan ini tuh ada neraca, laba rugi, sama laporan arus kas. Oke, lalu selanjutnya ada akuntansi biaya untuk perusahaan jasa. Organisasi jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan manufaktur. Perbedaannya terletak pada output yang dihasilkan. Jika perusahaan manufaktur memiliki produk fisik yang dapat dilihat dan diraba, maka organisasi jasa menghasilkan sesuatu yang tidak berwujud, yaitu jasa. Nah, hasil kerja mereka seperti layanan, kesehatan, konsultasi, atau audit seringkali sulit diukur dan didefinisikan secara pasti. Karena sifatnya yang tidak berwujud, organisasi jasa umumnya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki persediaan fisik sama sekali, seperti bahan baku atau barang jadi. Yang mereka miliki adalah persediaan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional sehari-hari. Meskipun demikian, konsep pekerjaan dalam proses tetap berlaku dalam organisasi jasa. Ini bisa dianalogikan sebagai proyek yang sedang berjalan atau layanan yang belum selesai diberikan kepada klien. Tenaga kerja menjadi aset utama dalam organisasi jasa. Keahlian, pengetahuan, dan waktu yang mereka investasikan secara langsung berkontribusi pada nilai jasa yang dihasilkan, baik itu perusahaan konsultan yang memberikan saran strategi atau rumah sakit yang merawat pasien. Kualitas layanan sangat bergantung pada kemampuan dan dedikasi para pekerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi jasa. Yang pertama ada akun. Akun berfungsi sebagai catatan rinci yang dipakai untuk menulis setiap transaksi keuangan yang berpengaruh pada aset, hutang, modal, pendapatan, dan biaya perusahaan. Dengan adanya akun, kita dapat melihat secara detail perubahan pada setiap elemen keuangan perusahaan. Akun dalam akuntansi dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah akun nominal. Akun nominal bersifat sementara dan tidak dibawa ke tahun berikutnya. Apa artinya? Artinya, setiap akhir tahun, nominal saldo akun akan dikosongkan untuk memulai pencatatan baru pada periode berikutnya. Nah, akun-akun yang terdaftar dalam kategori nominal adalah akun-akun yang berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran yang terdaftar dalam laporan laba rugi. Yang kedua adalah akun real. Akun real adalah akun yang tercantum dalam neraca perusahaan seperti aset, kewajiban, dan modal. Akun-akun ini bersifat permanen, artinya saldo pada 1 tahun akuntansi akan menjadi saldo awal pada tahun berikutnya. Tidak seperti akun nominal, akun real tidak ditutup pada akhir periode. Saldo akun real merupakan akumulasi dari semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut selama periode berjalan. Lalu ada pendebitan dan pengkreditan akun.
Debit dan kredit merupakan dua istilah dasar dalam akuntansi yang dipakai untuk mencatat setiap pergantian yang terjadi pada akun-akun akibat adanya transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat secara seimbang, di mana total nilai debit harus sama dengan total nilai kredit. Lalu yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai buku catatan keuangan paling awal. Di dalamnya, setiap transaksi dicatat secara berurutan, lengkap dengan tanggal, keterangan, jumlah yang didebit dan dikredit. Jurnal umum adalah catatan dasar dalam akuntansi yang berfungsi sebagai rekaman kronologis dari seluruh transaksi, baik itu penerimaan kas, pembayaran, pembelian aset, atau pengeluaran biaya, harus dicatat secara rinci di jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Untuk memudahkan dalam penelusuran dan referensi, setiap entry dalam jurnal umum harus diberi nomor halaman dan tanggal transaksi. Jurnal umum juga dilengkapi dengan kolom-kolom untuk mencatat akun yang didebit dan dikredit, serta jumlah uang yang ada dalam setiap transaksi. Lalu yang keempat ada buku besar. Buku besar berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh akun yang sudah dicatat dalam jurnal umum. Posting adalah istilah yang digunakan untuk menyebut proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar. Pada saat proses posting, nama akun dan jumlah debit serta kredit harus sama antara jurnal umum dan buku besar. Yang kelima adalah neraca saldo. Setelah memindahkan semua data transaksi dari jurnal ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu memindahkan semua informasi yang ada dalam buku besar ke dalam sebuah laporan yang disebut dengan neraca saldo. Laporan ini memuat semua akun serta jumlah saldo akhir dari setiap akun. Tujuan utama membuat neraca saldo adalah untuk melakukan pemeriksaan awal atas keakuratan pencatatan transaksi dalam buku besar. Dengan membandingkan total debit dan kredit, kita dapat mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian yang menandakan adanya kesalahan. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua kesalahan transaksi akan terdeteksi oleh neraca. Kesalahan seperti transaksi yang terlewat, pencatatan ganda, atau pemasukan yang salah dapat tetap menghasilkan keseimbangan tanpa terdeteksi. Meskipun demikian, neraca saldo tetap penting untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian sejak awal. Neraca saldo juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, karena menyediakan data yang diperlukan untuk menghitung laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Lalu yang keenam ada jurnal penyesuaian. Meskipun neraca saldo merupakan rangkuman dari semua akun, informasi yang ada di dalamnya belum tentu sudah siap untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Seringkali terdapat saldo yang belum menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum laporan keuangan dibuat, diperlukan proses penyesuaian untuk memperbaiki ketidakakuratan tersebut. Hanya setelah penyesuaian dilakukan, neraca saldo dapat menjadi sumber data yang valid untuk membuat laporan keuangan yang akurat. Nah, pada akhir periode akuntansi, kita perlu memperbarui angka-angka dalam akun perusahaan. Proses pembaruan ini disebut dengan jurnal penyesuaian. Setiap perubahan yang kita buat akan mempengaruhi setidaknya dua jenis laporan, yaitu laporan laba rugi dan juga neraca. Lalu yang ketujuh ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita membuat catatan penyesuaian, kita akan memindahkan catatan tersebut ke dalam buku besar. Selanjutnya, kita akan memindahkan dan membuat daftar baru yang disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Daftar ini berisi semua akun perusahaan beserta saldo yang sudah diperbarui sesuai dengan catatan penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini akan berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan dan bentuknya mirip dengan neraca saldo biasa tetapi dengan isi yang sudah diperbarui. Oke, lalu yang kedelapan ada laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari berbagai jenis seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang akurat dan lengkap bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu entitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan ada jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah catatan khusus yang dibuat pada akhir tahun. Fungsinya untuk memindahkan saldo dari akun-akun sementara, seperti akun-akun nominal dan akun preferred. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk mengosongkan atau menutup akun-akun sementara. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa nilai modal menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat pada periode akhir. Nah, yang terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan memuat semua akun yang masih memiliki saldo setelah penutupan. Jadi, neraca saldo setelah penutupan ini hanya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dari sisi aset, kewajiban, dan modal saja. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Bisnis jasa yang bersifat custom seperti penjahit, tukang kebun, jasa pembersih rumah, bengkel, dan berbagai konsultan seringkali membutuhkan biaya yang sangat spesifik untuk setiap pesanan. Karena setiap permintaan pelanggan berbeda, maka biaya yang dikeluarkan juga bervariasi. Dalam jenis bisnis ini, biaya tenaga kerja langsung dan biaya terkait lainnya seperti gaji dan tunjangan umumnya jauh lebih besar dibandingkan biaya-biaya lainnya, misalnya sewa dan listrik. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan, biaya overhead atau biaya tidak langsung sering kali dihitung sesuai dengan jumlah jam kerja atau biaya tenaga kerja langsung. Ringkasan semua biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau pesanan secara berkala, misalnya setiap minggu atau bulan, dicatat dalam sebuah dokumen yang disebut kartu biaya pesanan. Nama dokumen ini bisa berbeda-beda tergantung jenis bisnisnya. Contohnya, dalam sebuah perusahaan firma hukum, kartu biaya pesanan ini sudah mencakup semua biaya, termasuk biaya overhead atau biaya tidak langsung yang sudah dihitung sebelumnya dan dimasukkan ke dalam tarif per jam para tenaga kerja. Dengan kata lain, biaya overhead sudah menjadi bagian dari tarif yang dikenakan kepada klien. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah industri jasa merupakan bisnis yang menjual produk atau jasa yang tidak berwujud. Nah, nilai tambah pada industri ini itu tercipta melalui penyediaan layanan kepada pelanggan atau aktivitas tidak berwujud. Industri jasa juga memiliki beberapa karakteristik seperti melibatkan pelanggan dan tanpa produk fisik. Karena aktivitasnya berhubungan langsung dengan pelanggan, maka kualitas layanan menjadi faktor penentu keberhasilan pada industri ini dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Tenaga kerja menjadi aset utama dalam industri jasa. Keahlian dan pengetahuan yang mereka berikan berpengaruh pada nilai jasa yang dihasilkan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi akuntansi biaya untuk industri jasa. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.